Bolehkah kita langsung sholat sunat atau menunggu azan? Tunggu azan selesai. Kenapa azan ditunggu? Karena kata Nabi, siapa yang menyambut seruan azan, diucapkannya macam yang dicakapkan si muazin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwata illa billah, ditutupnya dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyaraf wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athallahumma maqam mahmudan alladhi wa'atah innaka la tughliful mi'ad. Maka dia dapat balasan halat lahu syafaati, layaklah dia mendapatkan syafaatku nanti hari kiamat. Saya tetap menunggu karena saya ingin dapat syafaat. Adakah umat Nasrani mendoakan sesamanya seperti umat Islam yang mendoakan untuk sesamanya? Saya tak pula paham agama dia. Saya diundang ceramah di sini aja, belum pernah ke depan lagi. Tapi yang jelas mereka mendoakan. Dari mana Ustaz tahu mereka mendoakan? Saya selalu juga dengar di radio. Kadang kita tak niat terputar dengar radio. Mereka mendoakan. Bahkan langsung di TV. Saudara, domba-domba Allah yang tersesat, angkat tanganmu ke TV semua. Angkat. Diangkat ke TV. Mereka saling mendoakan. Bahkan mereka luar biasa. Tidak hanya saling mendoakan. Bapak kalau masuk ke perkampungan suku Talang, tepi sungai Batanggangsal, kiri kanan, mana kampung, tengok nanti. Jangan tanya agamanya, masuk saja. Kalau jalannya semenisasi, ada air bersih, banyak rumah beton, itu pasti rumah. Itu cirinya. Semenisasi, ada air bersih, ada rumah beton, itu punya dia itu. Mana yang jalan tanah, airnya kotor, rumahnya buruk, itu orang Islam tuh. Saking kan pedulinya mereka. Apakah sholat batal kalau apa hukum anak kecil yang berjalan di depan orang sholat berjamaah? Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya tidak menganjurkan membawa anak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa dikasih tahu, 4 tahun ke atas sudah bisa kasih tahu. Nah, nanti kalau di masjid itu bisa. Tapi kalau 4 ke bawah, kita gini kan, dia pula mengginikan kita. Tak kasih tahu. Kita sedang sholat. Waktu di awal dia diam. Pas kita sedang sholat dia pun lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kacamata bapak sebelah ini di sini. Dia sholat, kata dia. Nah, oleh sebab itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, di bawah 4 tahun yang belum mumayyiz, sobi, mumayyiz, akil baligh. 3 pembagian. Sobi yang belum bisa membedakan, mumayyiz sudah bisa membedakan tapi belum akil baligh. 3 aja Pak Ustaz ya. Di atas akil baligh, akil mukhtar. Apakah sholat batal seandainya pada waktu sujud mukena jatuh ke tempat sujud? Tak batal. Allahu Akbar, ujung mukena sam. Tak kenapa pula mau dia berputar? Tak dia embus kipas angin, berputar. Sujud kening tidak ke atas lantai, tapi ke atas mukena, sah. Mana dalil Ustaz? Ada sahabat Nabi sholat, panas terik di atas pasir, ujung jubahnya ditutupkannya ke atas pasir, sujud dia ke atas ujung jubah, sah. Nabi tak melarang, Nabi tak marah. Itu dalilnya, boleh. Mana yang lebih afdal? Sholat dibuka atau ditutup? Apa yang dibuka ditutup? Mana yang lebih afdal waktu sholat? Tak bisa saya baca. Pak Ustadz, syarat hadis zur ghibban tazdad hubban, jarang-jaranglah ketemu maka akan berkasih sayang. Ibnu Hibban. Zur ghibban tazdad hubban, jarang-jarang ketemu maka akan berkasih sayang. Apa maksudnya? Kalau kita jarang-jarang jumpa, itu suasananya lebih hangat, lebih harmonis. Tapi ini jangan asal pasang. Ini banyak orang sekarang salah pasang. Ente kenapa tak pernah ke masjid? Zur ghibban tazdad hubban. Kita ketemunya seminggu sekali aja ya, sholat Jumat. Ini tidak terkait dengan ibadah mahdhah. Masalah berkunjung ke rumah orang, pagi datang, siang datang, malam datang, asal nengok, suntuk betul loh gini datang. Udahlah datang, tak bawa apa-apa, sholat jamaah orang terkendala,
menceritakan aib orang. Zur ghibban, datang sekali-sekali, tazdad hubban, jarang jumpa, maka akan membangkitkan gairah kasih sayang. Ustaz, saya punya guru bahasa Inggris, orang Cina. Bagaimana seharusnya adab saya sama Cina itu Pak Ustaz? Bolehkah belajar dengan orang kafir? Boleh. Mana dalilnya? Tahun kedua, Perang Badar. Pada saat Perang Badar, ditangkaplah orang kafir ini tawanan. Gimana cara melepaskannya? Siapa kalian bisa mengajar 10 anak orang Islam tulis baca? Bebas. Yang pertama kali mengentaskan buta huruf di dunia ini Nabi Muhammad SAW. Kontradiktif cakap Ustaz. Nabi mengentaskan buta huruf, dia sendiri tak bisa tulis baca. Nabi tak bisa tulis baca sebagai mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis baca, nanti Quran dituduh orang di copy paste dari kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Zabur, Taurat, Injil dari Yunani, dari Romawi. Mukjizat Nabi, tak bisa tulis baca, tapi maklumat lebih lengkap dalam Quran. Tentang Isa, tentang emaknya, tentang datuknya, tentang neneknya, ada dalam Quran. Malah tak ada dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan 14 surat Paulus. Jadi boleh belajar, tapi tentu dengan menjaga adab-adab. Kalau guru tadi laki-laki, pakai jilbab panjang, hijab. Kalau guru tadi perempuan, kasih tahu dia, Bu, ibu nanti kalau datang supaya pakai baju kurung ya Bu. Ibu pakai kerudung, tutup. Makanya di Malaysia kalau mau masuk Masjid Putrajaya, untuk bule-bule, turis-turis harus pakai jubah panjang. Jangan dia masuk ke masjid kita seenaknya saja, tidak menutup aurat. Jaga. Hanya mengambil ilmunya saja. Tapi kalau sudah nampak gaya-gaya dia ingin mengajarkan, tapi seherannya saya, kenapa mesti dia dipakai? Orang Islam tak ada lagi. Tak ada orang Islam di Pekanbaru ini yang pandai bahasa Inggris. Kecuali mati semua guru bahasa Inggris. Apakah dia? Ustadz, bukannya perempuan dilarang jadi pemimpin? Katanya pastinya akan mendapat musibah. Contohnya wali kota Surabaya, pemimpinnya perempuan. Kok malah sejahtera? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dulu saya diminta presentasi masalah pemimpin perempuan. PowerPoint-nya masih ada. Ketika heboh-hebohnya Pekanbaru akan mengangkat wali kota perempuan, maka kesimpulannya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, yang tidak boleh itu adalah pemimpin imamatun uzma, khalifah. Andai nanti muncul big state pemerintahan Islam, tidak boleh khalifahnya perempuan. Adapun pimpinan daerah, pimpinan ormas, pimpinan yang bisa dijatuhkan, yang bisa di impeachment, yang bisa dimusyawarahkan untuk digulingkan, maka boleh perempuan. Mana dalilnya? Umar bin Khattab pernah mengangkat pemimpin wilayah Hisbah, polisi yang mengawasi kota Madinah, pengawas pasar, namanya Ummu Syifa. Kira-kira Ummu Syifa masuk akal tak? Ummu Syifa berkumis. Ummu Syifa itu perempuan, tapi bukan pemimpin mutlak. Pemimpin mutlak tak boleh. Pemimpin yang boleh, adapun orang tak setuju dengan perempuan, biasanya bukan karena dia perempuan, tapi karena partainya, karena orang yang di belakangnya. Di belakangnya ini 3, komunis, sekuler, liberal. Nah itu baru. Kalau dia punya kemampuan, suaminya meninggal, anak-anaknya sudah jadi orang semua, dan dia masih cerdas, baik, tak salah. Tapi jadi khalifah tak boleh. Ustaz, kok nikah muda lebih banyak rezeki katanya? Bagaimana dengan tua? Ustaz, tak ada penjelasan tentang nikah lansia murah rezeki. Orang tua tak cerita rezeki karena rezekinya sudah banyak. Anak muda khawatir menikah karena duitnya tak ada. Khawatir dia, kalau aku menikah nanti biniku makan apa? Makanya kata Nabi motivasi, iyakunu fuqara, kalau dia miskin yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. Adapun orang yang sudah tua, sudah banyak merasakan asam garam dunia, sudah punya kebun, sudah punya ruko, sudah punya tanah, mayoritas kebanyakan orang tua begitu. Makanya Nabi cerita motivasi orang muda yang belum punya apa-apa. Jangan kalian ragu untuk menikah. Allah akan bukakan pintu rezeki. Iyakunu fuqara, kalau dia susah, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. Begitu kronologis ceritanya. Bagaimana Syiah memandang nikah mut'ah, nikah kontrak? Man tamatta'a marratan, siapa yang nikah kontrak 1 kali, fadarajatuhu kadarajatil Husain,
derajatnya macam derajat Sayyidina Al-Husain. Man tamatta'a marrataini, siapa yang nikah kontrak 2 kali, fa darajatuhu ka darajatil Hasan, derajatnya macam Imam Hasan. Man tamatta'a salasa maratin, siapa yang nikah kontrak 3 kali, fa darajatuhu ka darajati Ali, derajatnya macam Imam Ali. Man tamatta'a arba'a maratin, siapa yang nikah kontrak 4 kali, fa darajatuhu ka darajati, maka derajatnya macam derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih menurut Syiah. Berlomba-lomba nikah kontrak. Nikah kontrak tak perlu pakai wali, tak perlu pakai saksi. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti, tunai. Sah. Al-mut'atu dini wa dini abai. Nikah kontrak adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Man tamatta'a faqad i'taqada bi aqidatina. Siapa yang nikah kontrak, maka dia sudah berakidah dengan akidah kami. Wa man angkaraha falaisa minna. Siapa yang menolak nikah kontrak, maka dia bukan golongan kami, masuk neraka jahanam. Siapa yang tak mau nikah kontrak, masuk neraka menurut Syiah. Paling enak menghapus dosa adalah dengan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak, diajaknya perempuan itu ngomong satu kata menghapus dosa. Hai, hilang 1 dosa. How are you? Hilang 3 dosa. Siapa yang melangkah 1 langkah pahala. Pahala. Siapa yang mandi, maka Allah menghapuskan dosanya sebanyak bulu di badannya. Maksudnya mandi, berhubungan kelamin dia dengan nikah kontrak itu. Pokoknya enaklah Syiah.